Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Sobat Yayasan Praja Dipuran Manunggal Sukodono Jepara. Dalam pertemuan kali ini dari keluarga besar Yayasan Praja Dipuran Manunggal, kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu spesial dari luar Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Mas Fatkur Rahman Hartono yang datang jauh-jauh dari Pare, Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Fatkur. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kabupaten Jepara, khususnya di sanggar kami keluarga besar Yayasan Praja Dipuran Manunggal. Mungkin sebelum kita ngobrol panjang terkait apa nanti ke depan yang menjadi sebuah potensi yang perlu kita sampaikan pada teman-teman, mungkin bisa kita sebut ya, Mas Fatkur ini salah satu dari pakar pelukis metafisika. Betul gitu ya? Betul. Iya. Sebelumnya sudah sering ke Jepara atau baru kali ini Mas Fatkur? Saya ke Jepara baru 2 kali ini. Dua kali. Baru 2 kali ini. Tentunya misi untuk liburan ataukah ada misi khusus dalam karya ini? Dalam karya ini ya ada tugas khusus lah. Ada tugas khusus ya. Khusus untuk menyampaikan sesuatu dari alam semesta lah, intinya seperti itu ya. Oke, sebelum kita ngobrol banyak Mas Fatkur, mungkin bisa disampaikan ini untuk teman-teman yang khususnya di Jepara. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan lukisan metafisika? Gitu? Lukis metafisika ya menyerupai kayak melukis gaib gitu ya, sesuatu yang kasat mata. Tapi saya lebih condong memberikan sebutan pelukis metafisika biar tidak terlalu ke arah yang sifatnya apa itu ya, yang sesuatu yang sulit diterima oleh akal normal hari ini. Itu kalau saya metafisika, sebenarnya saya ini lebih condong ke mendeteksi energi. Mendeteksi energi. Mendeteksi energi tempat, mendeteksi energi apapun. Tapi saya mempelajari mendeteksi energi keleluhuran. Termasuk mungkin apa ya, rasa yang kita rasakan di tubuh kita ini juga bisa dituangkan dalam sebuah karya gitu. Bisa, tapi tidak semuanya, karena di dalam tubuh ini banyak. Oh iya iya. Banyak dimensi. Mas Fatkur sendiri awalnya ini merupakan sebuah proses yang didalami dari kayak sekolah pendidikan, ataukah merupakan sebuah kemampuan yang di luar sekolah? Soal kalau untuk seni rupa, khususnya seni lukis, dulu memang ada basic sekolah seni rupa ya. Kalau untuk perihal melihat sesuatu yang dengan kasat mata itu dari kecil. Dari kecil ya. Jadi saya terus kemudian dikembangkan, digabung dengan sebuah karya lukisan itu. Iya. Terus kalau Mas Fatkur sendiri dalam proses pelukisan sebuah metafisika ini, proses tata caranya ini sama dengan melukis biasa atau beda? Beda. Beda ya? Beda. Apa yang mau dilukis akan mempunyai cara tersendiri. Tergantung dari, karena karakter setiap energi beda-beda. Ya. Ada yang lembut, ada yang halus. Kita harus bagaimana gitu kan, harus mengetahui dulu. Termasuk butuh apa ya, ritual atau upacara sebelumnya? Ritual atau upacara sebenarnya kita hanya untuk ya bisa boleh, cuma ritual atau upacara itu kan ya itu tadi punya cara masing-masing. Cara masing-masing. Ya. Kalau kita mau di dalam keraton punya bagaimana caranya, kalau kita di pinggir jalan bagaimana caranya, kita di makam atau gambar gini bagaimana caranya, punya masing-masing ada ini. Yang pasti kita izin lah. Paling tidak ada sebuah komunikasi dahulu komunikasi dengan sosok ataupun wujud yang mau kita wujudkan di karya gitu. Iya. Terus untuk waktunya sekarang, kalau kita mau melukis gambar metafisika itu sama nggak rentan katakanlah 1 hari, 1 jam dengan karya-karya yang lain? Lebih lama mana itu? Sebenarnya sama aja. Sama. Tergantung dari kemampuan kita menangkap sinyal, menangkap dan kita merespon ya, menangkap, menyimpan, terus memvisualkan di dalam bidang
jadilah karya itu. Kan itu tergantung dari kemampuan itu tadi, kecepatan itu tadi. Sebenarnya kalau saya ini misalkan saya mau melukis Mas ya, Mas siapa? Anam. Mas Khairul Anam Iya. ya, Mas Khairul Anam. Mas Khairul Anam tentunya saya kalau sebelum melukis Mas Khairul Anam itu harus mengetahui nama. Saya ngobrol gini, ini bagian daripada proses melukis. Iya. Ya. Saya mendengarkan suara, bagaimana seolah-olah merasakan detak jantungnya Mas, bagaimana gitu. Terus nanti kita langsung aja nanti mulai biar pemirsa tahu bagaimana prosesnya. Sangat menarik ini Mas. Jadi apa ya? Mungkin saya baru menemukan ini bagaimana kita mengamati sebuah rancangan karya imajinasi kita melalui sebuah proses ngobrol, diskusi ataupun apa bisa menjadikan sebuah karya. Iya, bisa. Sebelum praktek Mas, nanti kita harapkan bisa nggak disampaikan kepada teman-teman yang lain, artinya melukis metafisika itu apakah peralatannya sama atau beda dengan melukis hal-hal yang lain? Peralatan sebenarnya bukan masalah. Mau peralatan mau pakai apa aja bisa. Mau pakai pensil, mau pakai tinta, itu hanya masalah teknik. Masalah teknik Iya. ya. Cuma untuk yang penting kan kita bagaimana menuangkannya itu kan ada aturan dalam kita bermain di seni, khususnya seni lukis. Kan kita diatur di situ dengan menyeimbangkan komposisi, dimensi, komposisi garis, warna, sampai ke komposisi dimensi. Oke. Biar gini Mas, semakin para pemirsa nanti penasaran Iya. bagaimana sih prosesnya dan bagaimana cara membaca. Mungkin di belakang kita ini sudah ada salah satu karya dari Mas. Iya. Mungkin dari karya ini bisa disampaikan berapa lama membuat, bagaimana proses, dan sebenarnya ini wujud dari karya yang menggambarkan kondisi apa gitu. Ini karya judulnya Ruat Agung. Oh, Ruat Bumi Agung ya. Nusantara. Bumi Nusantara. Ini saya kerjakan waktu itu di Mojokerto tahun Mojokerto. 2019. Ini pakai teknik akuarel. Akuarel Sudah 5 tahun ini ya usianya ya. 2019 ya 5 tahun. Ya 5 tahun ya. Di sini saya mengikuti acara mulai dari awal sampai selesai. Terus setelah selesai baru saya berdiam diri merasakan apa yang saya tangkap dari proses setelah terjadi nanti. Ini lebih ke suasana. Suasana ya. Suasana bukan di apa namanya sosok energi yang lain, bukan. Ini suasana ini kan banyak orang-orang Iya, atau betul, apa. Ini memang kebetulan saya mengerjakannya di siang hari, kan terasa ya. Terasa agak warna-warnanya kan juga Warna-warni, terasa iya. warna transparan itu. Artinya ini kan mengambil sebuah rasa ataupun sebuah pesan yang kita terima. Mungkin ini kejadian dari beberapa tahun sebelumnya gitu ya, atau bagaimana? Oh, beda. Beda. Iya. Kalau ini barusan, Oh, barusan ya. barusan terjadi. Berarti ini karya ini dibuat saat menjelang atau sesudah kejadian? Sesudah Oh, terjadi. sudah terjadi ya. Acara selesai paling berapa selang berapa jam gitu baru saya mulai. Ini hanya saya menggambarkan suasana hiruk pikuk keramaian. Terus mungkin ada 3 simbol ini menggambarkan apa? Itu Candi Waji. Oh, candi. Candi Waji ada di salah satu yayasan Telasih 87 di Mojokerto. Ya. Ini Candi Waji ya intinya ya kalau nyawiji itulah. Oke. Terus mungkin apakah karya metafisika ini sedikit banyak bisa memberikan sebuah gambaran ya untuk teman-teman? Terkadang kan teman-teman kita hari ini baru sebatas mendengar cerita nama. Artinya desa saya punya cerita tentang sosok yang ini, yang ini. Iya. Ya, apakah posisi karya metafisika ini nanti bisa masuk untuk membantu paling tidak gambaran suasana zaman dahulu? Bisa. Bisa. Mungkin kita langsung masuk aja, kita praktekkan Oh, gitu. masuk di Panjenengan. Begitu. Saya akan mendeteksi leluhur dari Panjenengan mana yang terkuat. Jadi ini saya menceritakan kita ini kan nguri-nguri leluhur ya. Iya. Kita napak tilas. Napak tilas kan mulai dari bapak ibu, Iya. mbah, buyut, cakah dan seterusnya.
Saya mendeteksi energi yang sefrekuensi, artinya yang punya kesamaan emosi yang kuat. Iya. Rasanya seperti itu. Oh, le, kowe kayak mbahmu lah. Oh iya. Kalau aneh seperti itu. Tapi nggak tahu nanti. Iya. Nanti jatuhnya Mas ini gambarnya siapa saya juga nggak tahu. Oh iya. Makanya kita daripada ini praktek, Iya. kita cari tahu Oke, bareng-bareng. siap. Bikin penasaran ini, Mas. Penasaran? Iya. Oke. Kebetulan beberapa pertemuan kita tadi sama kemarin belum pernah praktekkan ini. Iya. Saya hanya minta bantuan Mas Khairul Anam menggores 1 kali goresan tanpa berpikir. Oke. Artinya tanpa berpikir itu saya mengharapkan kejujuran. Jujuran gitu. Alah, ilah, gitu lah. Apa jari lah Iya. kalau orang Jawa. Nah, ini saya menggunakan pakai tinta sama cat air. Oke. Panggilannya Mas Anam. Mas Anam, iya. Mas Anam boleh menggoreskan 1 kali goresan di atas meja kertas dengan tutup mata. Langsung sini nggih. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya terusin. Terlihat ya, sudah jelas ya. Nanti bisa dijabarkan banyak satu ini.
Tanggal berapa Mas? Tanggal 5 Tanggal 5 ya. Tanggal 5 Oktober Oktober. 2019. Nggak terlihat. Memang agak sedikit ekspresionis, Iya, tapi menangkap. iya. Mengenal ya leluhur yang terdekat dari panjenengan. Yang ini yang laki-laki, Ya. yang perempuan, yang tinggi pakai ini. Ini perempuan. Nah ini ada bambu-bambu, ini ada rumah kayak pendopo, terus yang lebih dekat ini ada sarean. Iya. Sarean satunya nih, sarean di ada cungkup, ini sarean. Bagaimana menurut Mas Anam? Bayangan ini ada titik ke arah itu, cuman kan yang terkadang menjadi sedikit apa ya, menjadi pertanyaan buat kami itu kan posisi ini hari ini sudah tidak ada kan seperti itu. Ya. Nah, sehingga beberapa kali mungkin saat kita mencoba untuk mencari di mana bayangan ini sering kita nggak ketemu titik ini memang, tapi bayangan ini selalu muncul gitu. Sering muncul. Iya, maksudnya kita mulai merasakan ini ketika saya mulai lulus SMA. Kelas 3 SMA menuju lulus. Nah, cuman sampai sekarang ya masih sebatas bayangan ini selalu muncul. Sering muncul. Iya. Terus tertangkap di sini jadi Iya. lukisan ini. Ini artinya kita ketemu tanpa rencana ya. Iya, Bikin betul. acara ini tanpa rencana, tiba-tiba menggambarkan Mas Anam. Saya melukis Mas Anam juga tidak di luar rencana. Iya, Terus menggambar seperti ini. Jadi, kasih gambar apapun yang terjadi di sekitar kita kan bagian daripada petunjuk. Iya. Kita kan seperti itu. Setuju ya? Iya. Nah, ini kita gambar sarean ya. harian ya. Ya, ini bambu ini kan lokasi di mana beliau-beliau ini sebenarnya senang ya, ingin lebih diperhatikan. Iya. Sama di tempat. Ya kan jujur saja dalam posisi kami ini yang menjadikan masih kebingungan. Jadi posisi yang seperti ini itu ada di mana kan gitu. Oh gitu. Yang masih menjadi apa ya, sebuah Misteri. pertanyaan misteri gitu. Misteri. Karena terus terang secara personal saya Mas Pat, mulai saya lulus apa SMA sampai sekarang kalau tanya sama keluarga pasti ditutup. Yang menjadi pertanyaan kami ada apa sebenarnya? Tapi bayangan itu selalu muncul gitu. Selalu muncul. Tapi ketika kita ingin bertanya secara para tokoh-tokoh yang dahulu, katakanlah seera Mbah Buyo dan yang lain, selalu tidak pernah mau cerita. Ini bayangan yang ada di panjenengan Iya. yang selama ini masih menjadi misteri. Betul. Ini pun masih misteri ya. Iya. Ini kan kita tergambarkan di sini. Tapi biasanya ini nanti nggak lama kalau Mas Anam melihat gambar ini kan otomatis Mas Anam berkomunikasi Iya. dengan gambar ini. Iya. Lambat laun akan menemukan. Karena kan saling menarik energi. Iya. Beliau mengingatkan Mas Anam dari bayangan-bayangan itu. Mas Anam pun juga demikian. Akhirnya ditemukan sama saya gambar ini. Bagaimana Kalau ya- menurut Mas Anam? Iya. Jadi kalau yang atas itu sebenarnya apa ya? Saya menangkap baru dalam kurun waktu 2 tahun ini dengan banyaknya teman-teman baru, teman-teman di sekeliling, ternyata banyak yang sedikit banyak mulai membawa cerita-cerita itu. Tapi yang memang sampai sekarang menjadi misteri ya yang posisi bawah ini, karena banyak yang menutup. Sehingga kami mungkin kebingungan, oke lah kalau satu sisi dari segi cerita dalam rangka kita nguri-nguri para leluhur kita mentoknya di situ. Kan artinya
sebisa mungkin kita komunikasi dengan para keluarga yang masih kan seperti itu. Nah ini sampai sekarang itu masih ditutup gitu. Entah ada misteri apa, kita sendiri belum berani untuk menyatakan apa misteri yang disimpan situ. Ya. Nanti setelah kita lukis ini, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan akan segera. Amin. Ya. Harapan kita kan selalu yang terbaik. Betul. Ya. Kita mengharapkan yang terbaik untuk ke depan, berarti kita juga membenahi apa yang sudah terjadi. Betul ya. Nah, kurang lebih seperti itulah metafisika. Ini baru masuk ke dimensi awal. Dimensi awal ya. Nanti kita ada cerita panjang. Mengingat dimensi itu kan tanpa batas. Betul. Ya. Ini yang terdeteksi, yang terdekat, yang sering dibayangkan sama Mas Anam. Nanti kalau ini sudah terjawab, nanti digambar lagi akan terus berlanjut. Terus seperti itu. Terjawab terus lagi. Sampai di kehidupan masa lampau. Dulunya Mas Anam berperan sebagai apa? Seperti itu. Oke, bagaimana Mas Anam? Sangat luar biasa Mas. Sangat luar biasa. Artinya paling tidak dari ini bukan hanya sebatas kemampuan sebuah seni yang mungkin selama ini para teman-teman sudah kaula muda ketahui. Lukisan sebuah karya menggambarkan keindahan suatu bentuk kan itu. Tapi dari karya metafisika yang Mas Fat tunjukkan ini paling tidak satu sisi kita menghargai sebuah karya, tapi satu sisi kita juga ada wujud edukasi yang sangat luar biasa. Bagaimana kita untuk menapai kehidupan ke depan dan kaitannya untuk sejarah, peradaban dan juga kebudayaan para leluhur kita. Jadi memang sebenarnya hal seperti ini harus masuk Mas di dunia pendidikan gitu. Oh begitu ya. Iya. Apalagi mohon maaf kalau kita hari ini ngomong sejarah pendidikan di sekolah kan tergantung siapa yang menerbitkan kan seperti itu. Kalau saya misalkan punya perusahaan, saya nyetak ini, Mas Fat punya perusahaan nyetak inilah, ini yang kadang menjadikan kebimbangan para teman-teman di masyarakat. Tapi kalau ada model pola pembelajaran seperti ini, saya rasa apa yang menjadi sejarah ini tetap akan terjaga sampai kapanpun. Ya, semoga saja seperti itu. Bagaimana untuk acara malam ini? Oke, perjumpaan awal kita sudah menggambarkan sebuah perjumpaan yang sangat istimewa, Mas. Artinya, sangat istimewa. Ya, ini harapan buat kami. Ini bukan yang pertama dan terakhir. Tapi bagaimana ke depan yayasan kami di Praja Dipuran Manunggal ini dengan Mas Fat bisa saling sinergi. Ya. Tentunya bagaimana ke depan ini kita membantu para teman-teman yang ada di desa. Ayolah sama-sama kita menggapai kehidupan yang lebih makmur dengan cara kita eling dan rumah sama leluhur kita. Gitu. Ya kira-kira tidak ada keberatan kali ke depan kita saling mitra dengan yayasan gitu kan, untuk memberikan sebuah pendidikan untuk masyarakat. Bisa. Mungkin sebagai closing ini Mas Fat, apa pesan dari Mas Fat ini untuk teman-teman yang ada di luar sana? Artinya inilah posisi metafisika, ini manfaat keuntungan ada karya metafisika, dan juga harapan ke depan seperti apa? Harapan ke depan untuk lukisan metafisika ini Amit, kita taruh sini dulu. Ini kalau dari jauh ya. Harapan ke depan kita tidak terlalu terjebak di dalam dunia yang kasat mata. Kita harus memperhitungkan di wilayah rasa ya. Hari ini perasaan ini gimana, ada apa kemarin itu. Kita akan selalu melakukan introspeksi diri. Otomatis akan membenahi diri sendiri. Ya, harapannya seperti itulah untuk lukisan metafisika seperti itu. Dan yang kedua, kita tidak lupa untuk siapa yang berperan penting di dalam kehidupan kita. Kita bisa mendeteksi dari lukisan nanti. Artinya karya hasil hari ini tidak pernah dan tidak bisa lepas dengan perjuangan masa lampau. Iya, betul. Terus pesan mungkin bagaimana ini untuk generasi muda ke depan, kaitannya dalam rangka untuk menata, artinya cipta rasa karsa kita tetap selaras gitu.
kalau untuk anak-anak muda, untuk generasi ke depan, saya sangat berharap sedini mungkin, sesegera mungkin menemukan apa yang semesta berikan untuk kita. Kita berperan sebagai apa kelebihan kita itu. Iya. Menemukan sedini mungkin, terus baru kita pelajari. Nah, dari situ untuk biar tidak terlalu banyak membuang-buang waktu. Contohnya seperti saya sendiri, saya menemukan seperti ini kan baru berjalan 24 tahun. 25 tahun. Ya, Lumayan lama itu Mas ya. ya, lumayan lama, semakin semakin nggak jelas gambarnya. Apapun profesi yang dilakukan, yang disukai anak muda sekarang, jangan nanggung-nanggung. Betul ya. Ya, artinya lakukanlah dengan cinta, rasa cinta. Toh semua itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena apa? Saya mengatakan seperti itu semesta itu akan menuntut keseimbangan untuk kita. Kita berbuat baik akan ditemukan berbuat baik. Kita menekuni apa, kita juga akan menghasilkan apa, karena seperti itu. Secara tidak langsung bisa dibilang lukisan metafisika adalah salah satu sarana untuk menjadikan kepercayaan kita lebih kuat. Ya. Tapi tentunya dalam posisi kontrol. Jangan sampai kita lepas kendali, jangan sampai sombong kan seperti itu. Ya. Oke Mas Fat, mungkin pertemuan pada awal ini kita cukupkan sekian. Ya. Artinya ini adalah perjumpaan kita, wujud silaturahim kita yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya bagaimana kita bisa saling berkolaborasi, tentunya untuk saling support untuk kemajuan sebuah karya seni lukis khususnya di metafisika, dan juga membantu bagaimana kita membawa teman-teman dalam rangka membawa penalaran, tentunya dalam rangka menjaga adat, tradisi dan karya perjuangan para leluhur kita. Betul. Oke, terima kasih. Semoga perjumpaan ini selalu membawa manfaat. Amin. Ya, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.